Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faradila Anjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam budaya organisasi. Adapun bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai komunikasi, prosesnya, fungsi-fungsinya, ciri-ciri, dimensi, bagaimana komunikasi dalam organisasi, jaringan komunikasi dalam organisasi, dan fungsi pesan dalam organisasi. Komunikasi sudah tidak asing di telingamu, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam hubungan dengan orang lain, kita menggunakan komunikasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Menurut Ruben, komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih proses dan unsur komunikasi itu? Yang pertama ada sender, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Sender akan melakukan penyandian atau encoding, mengalihkan pikiran ke dalam bentuk lambang. Lalu, sender ini akan mengirimkan pesan yang berisi seperangkat lambang yang bermakna. Untuk menyampaikan pesannya, sender menggunakan media atau saluran komunikasi. Lalu, si penerima atau receiver akan mengcoding, menetapkan makna dari pesan yang dikirimkan oleh sender. Setelah receiver menerima pesan, ia akan merespon terhadap pesan itu. Nantinya, receiver akan memberikan feedback atau tanggapan dari pesan. Nah, di sini ada noise atau gangguan yang ada dalam proses komunikasi. Gangguan ini bisa berupa permasalahan persepsi, informasi yang berlebihan, kesulitan semantik, atau adanya perbedaan budaya. Adapun fungsi-fungsi dari komunikasi. Yang pertama yaitu pertumbuhan individu, yang kedua belajar, yang ketiga kesadaran diri, dan yang keempat integrasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada ciri umum dari komunikasi. Yang pertama yaitu dinamis dan berkelanjutan. Proses memberi dan menerima informasi berlangsung terus tanpa henti-hentinya. Lalu yang kedua ada fungsional dan bertujuan. Maksudnya, komunikasi membantu manusia mendapatkan apa yang diinginkan dan membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada bersifat sosial. Komunikasi merupakan wahana yang digunakan untuk menguji pengamatan dan gagasan kita kepada orang lain. Dan yang terakhir, bersifat kompleks. Tingkah laku, sikap, orientasi nilai, persepsi, dan ide manusia terlibat dalam proses komunikasi. Yang selanjutnya ada dimensi komunikasi. Proses penyampaian pesan ataupun pertukaran informasi ini mempunyai berbagai dimensi. Yang pertama, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi verbal merupakan proses pertukaran pesan menggunakan kata-kata atau diucapkan secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal, proses penyampaian pesannya tidak menggunakan kata-kata atau dengan ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan tubuh, dan sebagainya. Komunikasi satu arah yaitu pesan hanya mengalir dari pengirim pesan saja. Sedangkan komunikasi dua arah, pesan mengalir baik dari pengirim maupun dari penerima. Yang selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dipandang dari suatu perspektif subjektif adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Proses interaksi tersebut tidak mencerminkan organisasi. Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu, bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi, bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi, dan maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi.
Sedangkan fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus meliputi pesan-pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integratif, dan inovasi. Proses komunikasi dalam organisasi menurut Kohler dan Appbaum. Di sini terdapat gambar sebuah model proses komunikasi yang terjadi menurut jalur komunikasi birokratis, sehingga proses komunikasi akan dapat memberikan informasi kepada bawahan tentang apa saja yang harus dilakukan. Menurut Wofford, ia mengemukakan bahwa pengiriman pesan biasanya datang dari level atas yang bersifat memberi perintah tugas, perintah untuk menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian, memberi informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian, menemukan respon dari bawahan, dan menemukan informasi tentang ideologi sebagai indoktrinasi terhadap bawahan mengenai misi organisasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi menurut Raymond adalah yang pertama saluran komunikasi formal, struktur organisasi, spesialisasi jabatan, dan pemilikan informasi. Yang selanjutnya ada jaringan komunikasi. Terdapat dua jaringan komunikasi, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarkis dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Dalam komunikasi formal ini terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal dari atas ke bawah, yang kedua komunikasi vertikal dari bawah ke atas, dan yang ketiga komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal dari atas ke bawah yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari atasan ke anggota. Sedangkan komunikasi vertikal dari bawah ke atas yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari bawahan atau anggota organisasi kepada atasannya. Sedangkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari sesama anggota organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur hierarki organisasi formal dan tidak menggunakan channel yang telah ditetapkan secara formal. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi informal ini yaitu biasanya berupa gosip, rumor, dan desas-desus. Di bawah ini terdapat 4 pola jaringan yang ada dalam komunikasi informal, yaitu ada single, gosip, probability, dan cluster. Yang pertama ada single chain. Pada jaringan ini, setiap orang hanya menerima informasi dari satu sumber informasi saja, dan informasi disampaikan secara berantai dari satu orang ke satu orang lainnya. Yang kedua ada gosip. Pada jaringan gosip, informasi berasal dari satu orang dan disebarkan oleh orang tersebut kepada orang-orang lainnya. Yang ketiga ada probability. Dalam jaringan ini, informasi menyebar secara random atau acak. Nanti si penerima informasi ini kemudian akan menyebarkannya kembali kepada orang lain secara random pula. Jadi dalam jaringan ini ada orang yang akan menerima informasi dan ada juga orang yang tidak menerima informasi. Lalu yang terakhir ada cluster. Informasi menyebar dari satu sumber informasi. Individu yang tidak harus menerima informasi tidak akan menerima informasi. Sedangkan individu yang menerima informasi dan menyebarkannya kepada individu lain yang tidak berhak untuk menerima informasi akan dikeluarkan dan tidak akan menerima informasi lagi di kemudian hari. Lalu apa sih fungsi pesan yang disampaikan dalam organisasi? Terdapat beberapa fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam organisasi, yaitu yang pertama, pesan tugas, yaitu pesan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi, mencangkup pemberian informasi kepada bawahan.
Lalu yang kedua ada pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Yang ketiga ada pesan kemanusiaan. Yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang dicapai, penyelesaian konflik antara individu atau kelompok, aktivitas informal dan bimbingan. Dan terakhir ada pesan pembaruan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komunikasi dalam budaya organisasi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.